masuk belum? Pak Marwan, kita udah masuk ya? Masuk kita ya? Nah, kita ketemu Nah. lagi, Pak. Ketemu lagi nih. Ini ya. Nih, kira-kira gimana kita mau mulai skenario-nya ini? Skenario, saya sih yang kemarin saja, Pak. Kalau saya. Oke, ini aja maksudnya percakapan awalnya gitu loh. Oh iya, kita pakai prolog dulu ya. Iya, kan ada prolog dulu supaya kita ada ya, santai lah. Santainya gitu kan. Iya, betul. Kita mulainya saya dulu apa saya yang jadi Pak Marwan jadi coach dulu. Oke, Bapak aja jadi coach boleh. Boleh Bapak Isyaburi juga jadi coachnya dulu atau saya terserah. Mana kita nih? Ya udah. Sesuai dengan aja ya. Tuh, saya masih kelihatan nggak, Pak? Masih kelihatan. Masih kelihatan. Ya, halo, ya. Halo, ya, kelihatan. Ya. Oke, baik. Oke. Kalau gitu kita mulai aja, saya yang jadi coach ya. Pak Marwan jadi coachnya. Coach ya. Saya jadi coachnya ya. Oke. Ya. Berapa ya? Ada suara ini ya. Oke. Sebentar ada handphone. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Marwan. Selamat siang Pak Isyabudin. Apa kabar? Apa kabar? Baik Pak Marwan. Gimana siang-siang ini? Gimana anak-anak Pak Marwan? Pada siang hari ini baik-baik semua Pak Isyabudin. Tapi mohon maaf ini Pak Isyabudin, saya mengganggu Pak Isyabudin ini. Ketepatan kita ketemu di waktu ini, saya ada sedikit permasalahan yang mau saya sampaikan ke Pak Isyabudin. Mungkin nanti bisa kita cari permasalahan yang bisa selesaikan. Kira-kira mungkin ada Pak waktu Pak Isyabudin? Ya insya Allah ada Pak. Ada artinya apa namanya? Nanti apa yang ini kira-kiranya gimana apa Gini Pak, tujuan saya sih ingin menyelesaikan permasalahan tentang anak saya ya yang sulit dikendalikan tingkahnya ya. Jadi ini sudah kadang-kadang mengganggu temannya pada saat pembelajaran, di mana saat itu saya sudah mencoba beberapa cara, namun belum menemukan formula yang paling tepat untuk membuat anak ini bisa kembali belajar dengan baik tanpa mengganggu temannya, kira-kira gitu Pak. Oh gitu. Jadi tujuan dari Pak Marwan dan teman itu ya apa namanya tadi supaya ini gimana nih anak yang ada satu anak yang bisa mengganggu teman-temannya ketika belajar sehingga itu menjadi sesuatu yang harus di ini ya Pak ya gitu. Itu tujuan dari pertemuan ini ya Pak. Iya. Supaya anak itu kembali normal, tidak mengganggu teman-temannya yang lagi belajar. Gitu ya Pak Marwan ya. Iya Pak Isyabudin, ya betul. Ya. Betul sekali Pak, betul. Bagaimana supaya anak itu tidak mengganggu lagi. Saya kira itu Pak Isyabudin. Ya baik. Nah, kira-kira tingkat keberhasilan dari pertemuan ini yang tadi pertemuan itu mau seperti apa yang menurut Pak Marwan keberhasilannya dari pertemuan ini apa namanya dengan permasalahan yang tadi disampaikan Pak Marwan. Iya, begini Pak Isyabudin, saya sih kepingin bagaimana supaya anak ini ke depan tidak lagi menjadi anaknya tak jahil lagi ya, supaya kejahilannya itu bagaimana supaya
berkuranglah ya, minimal berkurang dulu supaya tidak mengganggu proses pembelajaran yang dilakukan oleh teman-temannya di kelas. Karena selama ini anak ini suka pindah-pindah kursi, pindah ke tempat lain, tapi alasannya dengan membuat banyak alasan, kayak ini pinjam pinjam hapus lah gitu ya, pinjam pensil lah, nah, gitu tuh. Ada cuman hanya mengisengin temannya pada saat dia minjam ini, dia ngiseng. Ada kadang-kadang temannya dicoretkan lah tulisannya gitu ya, begitu. Saya ada memang saya udah mencoba mengingatkan gitu ya, mengingatkan tidak boleh seperti itu nak gitu. Cuman si anaknya cuman hanya dia langsung lari kembali ke kursinya. Nah, kira-kira gitu Pak Syabudin. Oke, iya. Kalau boleh tahu nih, yang tadi Bapak sampaikan. Nah, dari situasi yang di ini mungkin Pak Marwan punya kesempatan apa nih dengan kondisi sekarang ini untuk memperbaiki itu? Mungkin Pak Marwan. Saya sih sebenarnya udah mulai mencoba ya Pak, mencoba dengan beberapa pendekatan yang mungkin menurut saya itu sudah pas, seperti memanggilnya ya, menanya, terus memanggilnya, terus mengingatnya supaya jangan mengulangi lagi gitu ya. Saya coba seperti itu. Nah, namun itu hanya bertahan dalam 1 hari itu, besoknya diulang lagi gitu ya. Jadi di sini saya ingin bagaimana nih supaya metode yang lain ingin saya coba, bagaimana supaya anak ini mau berubah perilakunya lebih baik lagi, kira-kira gitu Pak Syabudin. Karena gini udah agak teman-teman udah mengeluh, karena teman-temannya mengeluh. Kalau awalnya teman-teman tidak mengeluh sih belum masalah berarti kan, tapi ini kadang-kadang teman-temannya sudah mengeluh dan sudah sering terjadi. Makanya saya coba panggil dia dengan pendekatan mengingatkan gitu Pak Syabudin. Jadi sudah pernah dipanggil ya Pak? Sudah dipanggil, sudah pernah dipanggil. Mungkin pada saat dipanggil apa yang ada sesuatu nggak yang keluar dari dia, kenapa dia seolah melakukan itu gitu Pak? Yang didapatkan dari anak itu yang atau mungkin bercerita apa tentang dia kalau di rumahnya atau kebutuhan apa yang dia tidak penuhi gitu Pak? Mungkin. Iya, jadi memang sih pada saat pernah saya panggil itu ya cuma ngomong, saya cuma iseng aja Pak, seru-seruan aja, cuman mereka aja yang langsung cengeng gitu, ngadu-ngadu, padahal sebenarnya Anda iseng aja Pak gitu kan. Jadi saya bilang ya memang itu menurutmu iseng, tapi kan teman-temanmu belum tentu. Kalau yang namanya iseng itu kan sekali, ini kan udah berulang-ulang gitu kan. Jadi cuma kan Pak seru-seruan aja Pak. Jadi memang pada saat saya lihat sih memang dari kata-kata dia seru-seruan memang dia ingin bermain ya. Mungkin anaknya kalau anaknya ingin bermain kan teman-temannya mungkin kurang merespon ya, Jadi apa namanya, kondisinya kurang tepat ya kali ya. Jadi di pembelajaran dia yang banyak bercanda atau bermain. Memang saya juga sudah mulai mencoba sih kemarin menanyakan juga tentang keluarganya ya. Karena itu tadi ada memang sedikit kendala karena orang tuanya tidak tinggal serumah, ya, tidak tinggal serumah dengan si anak ini. Jadi dia tinggal dengan kakeknya. Tinggal dengan kakeknya dan dia hanya bersama kakek dan neneknya di rumah. Jadi mungkin anak ini di rumah kurang bermain ya, sama mungkin kalau ada adiknya kali bisa bermain gitu ya. Jadi di rumah itu dia hanya sama kakeknya sama neneknya, sehingga ya mungkin dia butuh bermain kali ya. Butuh partner ya, butuh teman. Iya. Jadi pada saat iya. Berarti itu bagus Pak, Bapak udah bisa menggali, udah bisa mendapat informasi dari dia gitu kan. Udah ini gitu. Saya pikir ini mungkin yang dari data-data yang sudah diterima itu Bapak mungkin punya
kekuatan lah untuk mencapai tujuan itu yang bisa diambil oleh Bapak kali, oleh Pak Marwan. Itu Pak kalau menurut saya. Gitu. Iya, mungkin saya sih selalu berusaha mencoba ya Pak, bagaimana untuk merubah anak ini supaya lebih baik gitu ya. Cuman karena tadi kalau kita sendiri yang menyimpan kan tidak plong ya, jadi makanya saya ucapkan saya tanya Pak, berkonsultasi dengan Bapak agar ini permasalahan ini bisa selesai, dan saya juga sih akan berencana lebih intensif lagi untuk mengajak si anak ini berkomunikasi lebih intensif dengan cara mengingatkannya di pagi hari atau mengajaknya bercanda dulu sebelum dia belajar. Mungkin akan saya coba metode seperti itu ini. Dan saya juga memang berencana ke depan ini saya mau menempatkan tempat duduk si anak ini mungkin lebih dekat dengan saya, supaya mungkin kalau dia nggak bisa bercanda dengan temannya, mungkin saya akan coba bermain sambil belajar dengan dia, sehingga dia mungkin lebih diam di tempat ya. Karena kalau saya berikan aktivitas yang agak banyak, mungkin dia akan terfokus ke aktivitasnya, sehingga dia tidak pergi lagi mengganggu temannya. Mungkin akan saya coba kira-kira seperti itu. Mungkin Pak Syabudin ini akan mau saya coba karena supaya anak bisa lebih diam di tempat dengan cara memberikan tugas-tugas yang lebih cenderung kayak bermain gitu mungkin Pak. Karena saya begitu. Iya, bagus tuh Pak. Bagus Pak, itu bagus gitu kan. Solusi atau yang diambil sama Pak Marwan itu salah satunya yang tadi tempat duduk. Nah, tapi ini kira-kira nih selama ini yang kira-kira ada hambatan nggak atau gangguan yang bisa menghalangi Pak Marwan dalam menangani anak itu untuk meraih tujuan itu, kira-kira ada nggak Pak? Kalau untuk hambatan yang berarti sih tidak begitu ada ya. Ya, karena anaknya sih tidak begitu, kalau dikategorikan sih tidak ada kata nakal gitu ya. Jadi mungkin kalau saya melihatnya ini anak memang kurang perhatian dari teman-temannya untuk bermain ya. Mungkin di rumah bermainnya kurang, karena dia hanya tinggal sama kakeknya, sama neneknya, sehingga dia mencari itu di sekolah ya. Di sekolah dia lihat teman-temannya banyak, berarti bisa saya bermain, mungkin kira-kira gitu Pak. Jadi makanya nih akan saya coba membuat dia banyak permainan, kira-kira gitu Pak. Jadi rencananya untuk ini salah satunya itu ya Pak ya. Tadi itu bagus tuh buat dia seolah Pak Marwan berkomunikasi gitu lebih intensif gitu, terus mengajak dia bermain atau ini gitu kan. Itu adalah salah satu mungkin solusi atau strategi Bapak ya untuk rencana melakukan penanganan terhadap anak itu ya Pak ya. Tadi gitu Pak. Ya, itu rencana saya ke depan akan membuat rencana seperti itu, membuat anak itu lebih bisa bermain, cara belajarnya lebih bermain, sehingga anak itu bisa diam tetap di tempat duduknya, tidak mengganggu lagi teman-temannya. Mudah-mudahan itu nanti bisa terlaksana dengan baik. Amin. Dalam waktu dekat ini akan saya coba Pak, mungkin mulai dari besok kali ya akan saya coba itu untuk melakukan itu. Oke, bagus tuh Pak. Nah, kira-kira nih jangka waktunya kira-kira mungkin ada hitungan ukuran keberhasilannya, jangka waktunya kapan nih Pak? Mulai dari ini ada target atau apa gitu Pak untuk bisa berubah itu anak itu? Mungkin rencana saya itu tadi seperti saya katakan tadi, rencana saya akan membuat kegiatan itu mulai besok ya. Saya akan coba menerapkan tadi rencana saya tadi dengan menempatkan dia dekat dengan saya, mejanya dekat dengan saya, dan memberikan pembelajaran yang lebih untuk melakukan itu. Dan mungkin saya bisa lihat nanti refleksikan mungkin Pak ya,
nanti, per 3 minggu akan datang mungkin saya berkonsultasi Boleh dengan boleh. Bapak Iya lagi iya iya, untuk siap. bicarakan, tentang keberhasilan yang Keberhasilan akan ya? terjadi nanti. Iya iya. Iya, bagaimana, sejauh mana keberhasilan itu. Heeh, iya Pak, boleh Pak kalau Bapak mau berkenan dengan mau sharing dengan saya lagi tidak, apa namanya, hal-hal atau solusi yang tadi pernah, Bapak sampaikan, apa namanya, menangani anak yang tadi itu Pak. Nah, ya syukur-syukur sih tidak ini, tapi ada itu nggak Pak, kira-kira nih, dari solusi atau yang strategi yang Bapak ambil itu, ada cara untuk mengantisipasi gangguan gitu kan, gangguannya dari mana aja? Mungkin ada ini Bapak ada rencananya gitu, seperti apa nih kalau misalkan ada gangguan untuk, program yang atau strategi yang Bapak Ya mungkin kalau untuk, apa, rencana mengantisipasi aja. mungkin itu baik, saya akan lebih, intens lagi mengingatkan dia saja Pak. Mungkin saya akan, setiap pulang sekolah saya akan panggil dia untuk melakukan refleksi diri. Ya, kemudian di awal itu memang rencana juga akan tetap melakukan yang, gaya stop ya. Karena saya bisa seperti itu, supaya dia bisa melihat, dirinya ya, supaya dia menyadari tentang, bisa memanage apa namanya, Memanage. dirinya gitu, diri dan emosinya gitu ya. Itu akan mencoba juga sebagai alternatif lain, Pak. Ya. Ya. Baik Pak Marwan, sepertinya yang rencana aksi itu, nanti bagus juga nih. Nah dari itu kira-kira komitmennya untuk rencana itu bagaimana? Apa komitmennya terhadap yang tadi disampaikan itu? Ya, Apa aja yang bisa mungkin membantu Bapak dalam, apa namanya, melaksanakan rencana itu? ya mungkin kalau pertama sih, saat yang pertama ini mungkin, saya yang akan menerapkannya dulu. Dan nanti, kalau sudah berhasil baru nanti mungkin saya melibatkan, konseling ya, teman-teman yang lain dan membimbing dia secara, konseling ya, supaya anak ini bisa berubah. Tapi saya akan mencoba dulu dan juga saya akan mencoba juga melibatkan teman-temannya agar lebih aktif, mengajak dia bermain pada waktu istirahat gitu ya, supaya anak Iya, itu iya. tidak lagi mengganggu di pembelajaran gitu, kira-kira gitu Pak. Jadi melibatkan teman-temannya nanti di dalam kegiatan, supaya dia jangan, apa namanya, tidak lagi mengganggu teman-temannya, kira-kira gitu. Oh gitu ya. Jadi, selain taulah Bapak sendiri yang, apa namanya, punya tanggung jawab ya atau punya komitmen, rekan sejawat juga Bapak libatin termasuk anak-anak ya Pak ya? Ya. Bagus lah untuk ini semuanya dilibatin. Terus, gimana nih Pak, tindak lanjutnya untuk ke depan, setelah kita berbincang-bincang ini gitu kan, setelah ini ada ini enggak, yang tadi ini, apa namanya, apakah kita, apa namanya, Simpulkan ya. simpulkan ya. Ya, jadi dari pembicaraan kita ini Pak, saya sangat senang sekali bahwa saya merasa plong ya, bisa berbagi dengan Bapak dan saya bisa menggali potensi saya untuk memecahkan permasalahan ini, dan saya akan berusaha menerapkan, apa tadi yang saya sudah rencanakan tadi, yang saya sampaikan ke Bapak, akan saya terapkan, supaya anak ini bisa lebih baik lagi ke depan. Jadi saya akan, sebagai gurunya yang bertanggung jawab untuk dia selama di kelas, saya akan mencoba, mendidik anak ini dengan pendekatan-pendekatan tadi yang saya rencanakan tadi. Menempatkan dia dekat dengan saya dan membuat pembelajaran yang bermain untuk dia. Jadi kita di dalam mungkin, itu
itu yang bisa saya akan coba kesimpulan dari saya, Pak Syafruddin. Ya, baik Pak Marwan, berarti kita kawan sudah sampaikan. Nah, Pak Marwan sudah iniin merasa senang ya Pak ya kita dalam pertemuan ini. Itu kan ya mudah-mudahan apa yang kita bicarakan tadi itu ke depan bisa diterapkan dan dapat menangani anak tersebut ya Pak ya. Mudah-mudahan ya Pak ya. Oke. Sekali lagi ya kita saling berbagi aja Pak gitu kan. Ya. Nah, nanti juga mungkin saya akan minta saran atau akan menghubungi Pak Marwan gitu kan. Tolong waktunya untuk kesediaannya Pak gitu. Terima kasih Pak Syafruddin. Oke, sama-sama Pak Marwan. Oke, terima kasih untuk ya. Selamat siang Pak. Ya, oke. Izin ya Pak. Izin lihat ya Pak. Oke. Sekarang saya ya Pak. Oke. Selamat siang Pak Marwan. Halo. Halo. Pak Marwan. Pak Marwan. Ini aja nih. Sekarang ya Pak. Ini kita sekarang ya. Saya ya Pak ya. Oke. Ya Pak. Ya. Oke Pak, yang hubungi saya lah ya. Selamat siang Pak Marwan. Selamat siang Pak Budi, apa kabar? Kira-kira besok ada waktu nggak? Saya pengen ketemu Bapak. Ada waktu nggak? Besok jam makan siang Pak. Halo? 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 Halo Pak Marwan? Sinyalnya ya? Halo? Iya kali Pak. Halo Pak. Ya, halo. Pak Marwan, oke. Pak Marwan, apa kabar? Halo. Ya. Pak Marwan, halo. Halo. Pak Marwan. Pak Marwan, halo. Udah kedengeran nggak suara saya Pak? Suara kedengeran nggak Pak? Suara saya kedengeran nggak? Gimana kabar Pak? Ya. Pak Marwan, maaf nih mengganggu waktunya nih. Baik. Maaf mengganggu waktunya Pak. Ini bisa bisa kita bicara Pak. Bisa kita bicara Pak? Oh pasti bisa Pak Syafruddin. Tentang apa itu? Pak Marwan. Saya. Iya. Iya. Gini Pak. Bisa Pak. Saya ada. Halo. Saya gini Pak. Saya ada. Halo. Saya mau bercerita tentang murid saya, gitu kan. Saya ini kan saya itu kan ngajar olahraga, gitu kan. Nah ini ada anak di satu kelas ini, itu dia itu kalau misalkan saya ngajar di kelas, dia itu semangat belajarnya kurang gitu Pak. Ada dua anak itu kalau misalkan saya ngajar di kelas itu moodnya kurang gitu kan. Nah, sampai ketika saya buat roda emosi gitu kan, dia merasa sedih kalau misalkan penyampaian materi di kelas gitu kan, dia maunya di lapangan terus Pak gitu Pak. Nah itu Pak gitu kan. Nah, mungkin saya bisa berbagi ini nih karena itu kalau menurut saya merasa gimana ya kalau misalnya anak ketika pembelajaran kurang semangat gitu kan, itu Pak gitu kan. Itu tujuan saya bertemu Pak Marwan, itu mau cerita tentang itu Pak. Jadi ada permasalahan anak yang tidak nyaman belajar di kelas kira-kira gitu Pak ya?
Iya betul Pak, Ya, itu yang diinin apa namanya, dari saya mau kalau misalnya ngajar itu anak seutuhnya Pak, full semangat gitu kan, ya mengikuti ya gitu ya kan, ya baik ya. itu di lapangan maupun di, kelas. Tapi ini ada beberapa anak yang, kayaknya kurang semangat, sehingga kalau misalnya kurang semangat, materi nggak terserap gitu Pak, gitu. Dan saya lihat ketika, apa namanya, ulangan pengetahuan ya itu, hasilnya tidak sesuai dengan diharapkan gitu kan. Nah, berarti itu adalah suatu kondisi yang kurang, apa namanya, baik gitu kan, gitu Pak. Oh ini Kak, Pak Syabudin ini kira-kira, apa yang, ingin, kita Bapak Syabudin capai dengan, pembicaraan kita hari ini? Kira-kira apa yang mau ingin dicapai? Ya, yang ingin saya capai mungkin kiat-kiat atau ini supaya anak yang tadinya tidak mood belajar di kelas, jadi dia semangat walaupun mau baik di kelas mau di, lapangan gitu kan. Jadi ketika, pembelajaran olahraga, dia walaupun di kelas tetap semangat untuk mengikuti gitu kan, supaya dia fokus konsentrasi dan nantinya dapat hasil, nilai pengetahuannya juga bagus gitu Pak. Gitu. Jadi tujuan akhir dari itu untuknya seperti itu. Saya mau anak tersebut itu, hadir sepenuhnya gitu kan, fokus, mengikuti pembelajaran PJOK walaupun di kelas. Gitu Pak. Nah Oh itu iya. ingin harapan saya sih seperti itu gitu kan. Nah ini apa namanya, karena kesempatan yang saya miliki juga bisa saya kadang-kadang kan, di kelas pun saya, menggunakan media gitu kan, Ya ya. media itu media pembelajaran baik itu taruhlah, yang sifatnya kayak video atau PPT gitu kan, salah satunya itu untuk menarik, perhatian si anak tersebut mengikuti ini gitu kan, gitu. Tapi ini ada anak tersebut yang ini, yang anak apa namanya, yang kurang gitu kan, kurang bersemangat. Ya mungkin Oh, iya iya. Nah, kira-kira gini Pak ini, menurut Bapak kira-kira faktor-faktor apa sih yang membuat dia tidak nyaman belajar di kelas itu loh? Yang anak 2, 3 orang anak ini kira-kira menurut Bapak itu kira-kira faktor apa yang membuat dia tidak nyaman itu loh? Sampai dia jadi sedih ya, sampai dia sedih belajar dengan emoji yang dipilihkan dia malah memilih yang sedih. sedih, iya. Ya, kira-kira Iya. faktor-faktor apa ya kira-kira yang membuat itu menurut Bapak? Ya kalau menurut saya sih, dia itu memang kan anaknya itu aktif maunya bergerak gitu Pak. Nah ini jadi ketika, taruhlah yang apa namanya, kayak dia fokus gitu kan, memperhatikan ataupun menulis gitu kan, sepertinya kurang ini dia gitu kan, kurang nyaman gitu kan, maunya, gerak, ya itu salah satunya main bola karena dia sukanya main bola juga gitu Pak, gitu. Jadi, setiap ini hanya main bola. Tapi, kalau gini Bang Marwan, saya punya ini, walaupun taruhlah pembelajarannya saya itu di kelas, tapi mungkin saya mau coba ya, taruhlah, pembelajaran teorinya pun itu di luar kelas juga gitu kan. Di luar kelas saya akan coba itu. Nah iniin, supaya, tetap, belajar di luar gitu, nggak di kelas gitu. Ya mungkin kalau misalkan belajar di luar pandangannya lebih lain daripada di kelas gitu. Berarti ini kira-kira, Bapak akan mencoba gitu ya, mencoba belajar di kelas ya. Nah, kira-kira, selain itu Pak, selain itu gimana, bagaimana Bapak bisa, membuat faktor-faktor tadi yang malas tadi dia yang tadi dia tidak mau belajar di kelas itu, kira-kira, faktor-faktor apa lagi yang bisa Bapak gali, agar membuat, anak itu, bisa nyaman belajar, dengan senang hati, di dalam pembelajaran Bapak, kira-kira gimana Pak? Apa lagi yang bisa Bapak, terapkan kira-kira?
Paling itu Pak, untuk penyampaian teori, saya itu paling, mau coba yaitu dibawa di luar, gitu kan, di luar kelas. Jadi anak-anak kalau misalkan kita ini teori dengan cara diskusi, karena saya terapkan coba di kelas yang lain gitu kan, jadi ketika ada kita pembahasan materi coba kita diskusikan, anak-anak, berdiskusi di lapangan gitu, sepertinya kelihatan asik juga gitu kan. Makanya saya mungkin, akan coba seperti itu gitu kan, supaya, tetap olahraga itu di lapangan gitu kan, di lapangan dengan walaupun dengan kita berdiskusi gitu kan, ataupun menyampaikan, sesuatu ide, yang berhubungan dengan materi tersebut, gitu. Sehingga anak-anak itu, tidak monoton di kelas mungkin gitu kan. Akan saya coba termasuk saya akan mencoba media-media yang lebih menarik lagi untuk di kelas. Kayak gitu misalkan taruhlah karena dia kesukaannya taruhlah, futsal, saya akan coba misalkan, sesuatu itu bercerita misalkan mulai dari futsal atau supaya dia menarik gitu. Lebih nyaman mengikuti pembelajarannya, gitu Pak. Ya, ya udah bagus banget itu Pak Syahbudin ya, sudah mencoba memberikan materi-materi pembelajaran yang membuat materi-materi yang lebih menarik bagi mereka kayak PPT gitu ya. Iya. Nah, jadi itu bagus banget sekali. Mungkin bisa Bapak pikirkan lagi kira-kira apa gagasan Bapak untuk lebih mengatasi masalah tersebut agar bisa terselesaikan dengan baik. Apa Iya. kira-kira yang menjadi gagasan Bapak untuk mengatasi masalah itu kira-kira? Jadi untuk rencananya, saya paling itu satu adalah, menyampaikan materi itu saya ingin dengan, melibatkan anak-anak untuk berdiskusi. Ya salah satunya diskusinya itu di luar, gitu kan. Jadi belajar teorinya di luar lah seperti itu, kan. Terus yang kedua dikasih kesempatan anak tersebut untuk, menyampaikan pendapat, termasuk ya, kita, memberikan, kesempatan, dia untuk mengeksplorasi keterampilan dia gitu kan, atau Iya. kesukaan dia lah gitu kan. Iya iya iya. Misalkan dia sukanya futsal, dia kan kita kasih waktu gitu supaya, ketika kita ada, pelajaran teori, dia tetap mengikuti dan antusias gitu Pak. Oh. Nah, dari sebenarnya bagus banget juga tuh gagasan Bapak tadi dalam mengatasinya itu. Kira-kira ada nggak alternatif lain yang mungkin bisa membantu Bapak mempercepat menyelesaikan permasalahan itu Pak, kira-kira ada nggak? Iya, paling ya itu, saya akan, memberikan taruhlah, minta bantuan lah ataupun seperti itu. Minta bantuannya dari, rekan, dari guru, wali kelasnya terutama ya. Taruhlah untuk, memberikan motivasi gitu Pak, gitu. Dan itu, waktunya akan kita coba, mungkin ya minggu inilah sebelum puasa akan saya coba lah kayaknya, gitu. Kalau mau Berarti coba, heeh, oke, berarti Bapak udah punya rencana yang bagus sekali tuh Bapak. Mungkin heeh. yang saya tanyakan juga nih, kira-kira Pak Syahbudin rencananya berapa lama kira-kira kita bisa melihat keberhasilan yang akan kita laksanakan oleh Pak Syahbudin tadi? Kira berapa Iya, lama kira-kira? jadi kalau misalkan ini saya pinginnya sih, di satu materi ini, materi itu biasanya kan, 2 pertemuan ya, 3 pertemuan gitu kan. Nah itu dalam, ya 2, 3 pertemuan udah ada perubahan gitu Pak. Saya, targetkan seperti itu. Kalau kira-kira hari berapa hari kira-kira itu Pak, kalau kita hitung Oke, waktu gitu ya, berapa hitung hari? waktu ya karena kan kalau olahraga itu kan pertemuannya 1 minggu sekali ya Pak ya.
Jadi kita iniin 2 pertemuan gitu kan, kalau per hari ya berarti 14 hari gitu kan, 14 hari gitu. Jadi 2 minggu lah kita iniin. Jadi, saya targetkan anak itu udah, apa namanya, udah bisa, apa namanya, ketika pelajaran olahraga dia tidak nanya, "Pak, di luar," gitu kan. Jadi Mhm. tetap dia mengikuti gitu walaupun Oh, iya, betul ya. itu. Berarti artinya Bapak sudah bisa melihat ya, sudah bisa melihat, dan sudah merancang apa yang akan Bapak laksanakan gitu ya, dan itu sangat bagus sekali. Cuman ini mungkin waktu kita sudah, eee, Udah mau tiba habis ini ya, ya, Pak? Aduh udah lama ya? Oh ya oh, udah iya lama iya, nggak mungkin ya, terasa ya, Pak, ya? nggak terasa Heeh. banget. Jadi di sini kira-kira, sebelum kita akhiri pembicaraan kita ini, kira-kira Pak Syahbudin apa yang bisa Bapak simpulkan dari, percakapan kita ini atau pembicaraan kita ini, Pak? Iya, baik Pak Marwan, tadi, saya merasa, senang bisa bercerita ke Pak Marwan dan Pak Marwan bisa, mendengarkan saya dengan sabar dan, Pak Marwan juga, apa namanya, apa namanya, sangat, apa namanya, sangat, menginspirasilah buat saya memberikan, apa namanya, situasi-situasi yang bikin saya terinspirasi. Nah, jadi, tadi kalau saya simpulkan, saya akan coba, apa namanya, melaksanakan rancangan tadi gitu kan, anak-anak tersebut, walaupun taruhlah pelajaran teori saya akan, dibawa di luar gitu kan, dengan, taruhlah metode-metode misalkan diskusi ataupun, saya membuat media-media pembelajaran yang bisa bikin menarik, kalau itu video gitu kan, apakah itu, apa namanya, PPT yang menarik gitu kan. Nah, itu akan saya coba dan lebih, apa namanya, apa ya, mengeksplor tuh anak-anak yang kurang, apa namanya, semangat tersebut untuk, saya perhatikan kembali gitu, Pak. Itu, apa namanya, dan kalaupun misalkan saya akan melibatkan bahwa, rekan, apa namanya, sejawat saya gitu kan, untuk, apa namanya, menangani, anak-anak yang kurang semangat gitu belajar gitu, Pak. Gitu, Pak. Heeh, terima kasih, Pak, untuk ininya, apa namanya, saya sangat, apa namanya, jadi tenanglah gitu kan, udah lega gitu kan bisa berbincang, dengan Pak Marwan, ternyata, apa namanya, dengan saya bercerita itu, bisa, apa namanya, mengurangi ya, permasalahan saya kategorinya seperti itu. Karena saya berpikir, "Mana nih anak ya?" Gitu kan. Saya suka seperti itu ya. Jangan, ya mungkin ini apa namanya, akan saya terapkan gitu, Pak. Terima kasih Pak Marwan. Ini. Oke, terima kasih Pak Syahbudin sudah menemukan, eee penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh Pak Syahbudin. Mudah-mudahan, bisa terlaksana dengan baik. Kita rencanakan mungkin, minggu apa, 2 Iya, minggu ke 2 depan minggu ya ke depan Pak, saya ya, iya, ya mungkin kita kita akan ketemu lagi ketemu lagi ya. untuk merefleksikan apakah sejauh mana keberhasilan yang, Bapak terapkan terhadap penyelesaian masalah tersebut ya Pak ya. Ya, Oke, terima oke. kasih Pak Syahbudin, mohon Terima kasih maaf. Pak Marwan Ya, atas mohon maaf waktunya kalau ada ya. kata-kata yang salah. Saya juga mohon maaf, ya. Selamat siang Pak Marwan. Ya, Pak Syahbudin, sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi. Ya, berarti kita lanjut ke mana nih Pak? Akhir, kita refleksi ya, refleksi mah udah ya? Kalau udah Pak Hid, kalau udah selesai apa namanya, prakteknya, kita, lanjut ke refleksi, Pak. Akhir, Oke lah, berarti kita lanjut ke refleksi, Pak. refleksi itu yang kemarin kita ini aja kan. Coba kita lihat dulu ya. Kita tadi kan hanya waktunya 15 menit kan kita.
Refleksi tinggal diunduh kan? Ya, Pak? Iya, kayaknya gitu. Cuman refleksi yang kita buat itu di mana ya kemarin ya? Di-download lagi ya katanya? Oh, enggak, Pak. Di file nggak, Pak? Pak Marwan di file nggak? Saya Saya sih kemarin disimpan. oh disimpan ya. Itu tinggal diunduh. Ah, Ini aja lah Pak Udin, ini kita coba ini dah refleksi kita ya, yang kita boleh. lakukan tadi. Kira-kira dari sisi saya ini ya, dari sisi saya gimana kira-kira Pak Isyabudin melihatnya gitu ya dari tahapan-tahapan ceritanya itu kira-kira ada nggak yang kira-kira yang bisa Bapak berikan masukan kepada saya di dalam untuk berbagi ke depan lah itu. Tunggu. Ya kalau apa namanya tadi yang Pak apa namanya Marwan satu lakukan ketika apa namanya jadi coach ya coach Pak Marwan dengan sabar mendengarkan dengan aktif gitu apa yang disampaikan oleh coach ya kan oleh coachnya dia menyampaikan tujuannya juga gitu kan Pak Marwan mendengarkan kemudian Pak Marwan juga menggali informasi dari coach ya dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan gitu kan. Nah itu sangat apa namanya memenuhi sebagai coaching lah, sebagai coaching ya kan. Gitu. Jadi Pak Marwan menggali informasi dengan memberikan pertanyaan berbobot gitu kan. Kemudian Pak Marwan juga menyampaikan bagaimana nih kekuatan atau rancangannya kali ini itu rancangan aksi